Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Albert selalu tampil rapi dan berwibawa di depan jemaatnya. Tubuhnya tinggi, suaranya tegas, dan setiap kali ia berdiri di mimbar, semua orang menatapnya dengan hormat. Di mata masyarakat, Albert adalah pendeta yang kuat dalam prinsip dan tak pernah goyah dalam keyakinan. Ia dikenal sebagai sosok yang pandai berdebat, mampu mematahkan argumen siapapun yang mencoba menantangnya. Banyak orang yang memujinya sebagai tokoh keagamaan yang cerdas. Namun, di balik semua pujian itu, tersimpan sesuatu yang tidak pernah diketahui siapapun, bahwa sejak beberapa bulan terakhir, hati Albert dipenuhi kegelisahan yang tidak ia mengerti. Gereja yang dulu penuh kini semakin sepi. Kursi-kursi kosong menjadi pemandangan yang sering ia lihat. Setiap kali ia berdiri di depan mimbar, ada rasa hampa yang merayapi dadanya. Kata-kata yang ia ucapkan terasa kosong, tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Dan ketika ia pulang, tidur malamnya tak pernah lagi tenang. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak, seolah ia sedang mencari sesuatu yang hilang. Albert berusaha menepis perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase sementara. Ia menguatkan diri dengan berkata, "Aku sudah berpuluh tahun memimpin jemaat. Aku sudah memahami semuanya. Tidak seharusnya aku merasa ragu." Tetapi semakin ia mencoba mengusir keraguan itu, semakin kuat pula gelombang kegelisahan datang menyergapnya. Suatu malam, setelah kebaktian yang hanya dihadiri sedikit jemaat, Albert duduk sendirian di bangku paling depan. Lampu gereja yang temaram membuat bayangannya terlihat memanjang ke belakang. Ia menundukkan kepala, menatap kedua tangannya yang gemetar. "Apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku?" gumamnya lirih. Ia mencoba berdoa, tetapi kata-kata yang ia ucapkan terasa hambar. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, bahkan tidak ada rasa dekat dengan Tuhan seperti yang dulu selalu ia rasakan. Ada jurang besar antara dirinya dan keyakinan yang selama ini ia bela dengan mati-matian. Di tengah kegelisahan itulah, ia mulai mendengar cerita tentang seorang ustadz di kampung sebelah, bernama Ustadz Gofur. Namanya sering diperbincangkan. Banyak orang mengatakan bahwa Ustadz Gofur adalah sosok lembut, rendah hati, dan sangat bijak meski penampilannya sederhana. Orang-orang dari berbagai latar belakang sering datang kepadanya, bukan hanya umat Islam. Ada yang sekadar meminta nasihat, ada yang bertanya tentang agama, bahkan ada yang datang dalam kondisi putus asa, mencari pencerahan. Awalnya Albert mengabaikan cerita itu. Ia menganggap tidak penting, dan dalam hatinya terselip rasa sombong. Untuk apa aku memikirkan ustadz kampung seperti itu? Ilmu apa yang bisa dia berikan padaku? Namun, semakin hari nama Ustadz Gofur justru makin sering didengar. Ada sesuatu dalam kepribadian Ustadz itu yang membuat banyak orang merasa damai hanya dengan mendengarnya bicara. Bahkan beberapa jemaat Albert diam-diam bercerita bahwa penjelasan Ustadz Gofur sangat menyentuh hati. Setiap kali Albert mendengar nama itu, dadanya bergetar. Ia tidak tahu apa yang membuatnya begitu gelisah. Apakah karena khawatir jemaatnya lebih mempercayai ustadz itu? Ataukah karena rasa penasaran yang ia sendiri tidak ingin mengakui? Malam berikutnya, saat berada di ruang kerjanya, Albert membuka kitab sucinya, mencoba membacanya kembali untuk menenangkan hati. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasa kehilangan sesuatu. Penjelasan yang selama ini ia yakini 100% tiba-tiba terasa seperti tidak lengkap. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali dengan rasa frustrasi. "Aku tidak boleh goyah," katanya pada dirinya sendiri. "Aku harus membuktikan bahwa aku benar." Tetapi kata-kata itu justru terasa seperti membohongi dirinya sendiri. Sejak malam itu, nama Ustadz Gofur semakin menghantui pikirannya. Di dalam dirinya muncul perasaan baru, bukan hanya gelisah, tetapi juga keinginan untuk membuktikan sesuatu. Bukan membuktikan kebenaran, melainkan membuktikan bahwa keyakinannya tidak mungkin salah. Bahwa ia sudah benar. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan kesombongannya. Di sisi lain, ada suara lembut dalam hatinya yang berkata,
Carilah kebenaran, bukan pembenaran. Albert membenci suara itu. Ia membencinya karena suara itu seperti mencerminkan siapa dirinya sebenarnya. Seorang pendeta yang selama ini lebih membela ego daripada mencari kedamaian sejati. Hingga pada suatu sore, ketika gereja tampak semakin sepi, Albert berdiri di depan pintu, menatap halaman kosong. Angin sore menerpa wajahnya. Matanya menerawang jauh, seakan mencari arah. Tiba-tiba ia berkata pada dirinya sendiri dengan nada tegas namun lirih, "Aku harus bertemu Ustadz Gofur." Kalimat itu mengalir begitu saja, tanpa ia sadari. Begitu kalimat itu terucap, dadanya bergetar. Ada rasa takut, tetapi juga rasa lega. Ia tidak tahu apa yang akan ia cari di sana. Ia bahkan tidak tahu apa yang ingin ia dengar. Yang ia tahu hanyalah bahwa hatinya menuntut untuk pergi. Albert menutup pintu gereja dengan tangan gemetar. Ia berjalan menuju rumah dengan langkah pelan, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia berjalan, semakin kuat dorongan itu muncul. Aku harus bertemu dia. Aku harus bertanya langsung. Aku harus membuktikan kebenaran. Namun di dalam hati kecilnya yang paling dalam, ada bisikan lain yang lebih lembut. Atau mungkin, kau sedang mencari kedamaian yang selama ini hilang. Albert berhenti sejenak, menatap langit sore yang mulai berubah warna menjadi jingga. Matanya berkaca-kaca, tanpa ia sadari. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu apa yang akan ia dengar dari ustadz itu. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia harus menyerah pada hatinya, bukan pada egonya. Dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Albert berbisik lirih. Jika Tuhan ingin memberikan petunjuk, mungkin inilah jalannya. Dan dengan langkah berat namun penuh harapan, ia memutuskan bahwa esok pagi ia akan mendatangi Ustadz Gofur, ustadz sederhana yang namanya mengguncang hatinya. Apapun yang akan ia temui di sana, Albert tahu satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan ketika Albert berdiri di depan gerbang rumahnya. Ia mengenakan kemeja putih rapi seperti biasa, namun tangannya sedikit bergetar. Ada sesuatu dalam dirinya yang belum ia mengerti, campuran antara keberanian dan ketakutan. Aku hanya ingin mencari jawaban, katanya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Aku pendeta. Aku tidak boleh terlihat goyah. Namun ia tahu, tujuan kedatangannya hari itu bukan sekadar mencari kebenaran. Di dalam hatinya yang paling dalam, ia datang karena ingin membuktikan bahwa dirinya benar, dan bahwa ajaran Islam salah. Ego itu masih menebal, menutupi pergolakan batinnya. Rumah Ustadz Gofur tidak terlalu jauh. Letaknya di sebuah kampung yang tenang, dikelilingi pepohonan dan suara ayam yang berkokok. Bukan tempat yang mewah, bukan pula bangunan megah seperti gereja tempat Albert memimpin jemaat. Tetapi semakin ia mendekati tempat itu, semakin hatinya berdegup kencang. Setibanya di halaman rumah sederhana itu, Albert berhenti sejenak. Nafasnya terasa berat. Benarkah aku akan bicara dengan seorang ustadz kampung ini? Gumamnya dengan nada yang masih diselimuti kesombongan. Apa bisa dia menjawab pertanyaanku? Ia mengetuk pintu dengan nada tegas. Tidak lama kemudian, pintu dibuka oleh pria berusia sekitar 40-an, berwajah teduh, berjanggut rapi, dan mengenakan baju koko sederhana. Sorot matanya lembut, seolah membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. "Assalamualaikum," sapa pria itu. Albert mengangguk pelan, meski ia tidak membalas salam. Inilah pertama kalinya ia melihat Ustadz Gofur, sosok yang akhir-akhir ini sering berputar dalam pikirannya. Ustadz Gofur tersenyum ramah. "Silakan masuk, Tuan. Saya sudah mendengar bahwa Anda ingin berbicara." Albert melangkah masuk, menatap sekeliling. Rumah itu kecil dan sangat sederhana. Tidak ada barang mewah. Suasananya hangat, penuh ketenangan. Berbeda jauh dengan ruang kerjanya yang penuh buku dan ornamen besar. Entah mengapa, kesederhanaan ini justru membuat hatinya terasa risih. Ustadz Gofur mempersilakan duduk di atas tikar anyaman. Albert duduk, namun tubuhnya tampak kaku. Ia mencoba bersikap angkuh, menjaga wibawa sebagai pendeta. Setelah keduanya duduk, Ustadz Gofur bertanya dengan suara lembut, "Apa yang bisa saya bantu, Tuan Albert?"
Albert menarik napas panjang. Ia ingin terlihat kuat, tetapi suaranya bergetar sedikit ketika akhirnya ia berkata, "Aku mendengar banyak orang memuji pengetahuanmu. Jadi aku datang untuk memastikan. Aku ingin kau buktikan kepadaku bahwa Yesus itu hanya nabi. Jika benar, aku akan masuk Islam. Tapi jika tidak, aku ingin kau berhenti menyebarkan ajaran yang menyesatkan banyak orang." Kata-kata itu meluncur seperti panah. Nada Albert keras, tajam, dan penuh tantangan. Namun yang mengejutkannya, Ustadz Gofur tidak terlihat tersinggung sedikitpun. Tidak ada amarah, tidak ada perubahan ekspresi. Ia tetap tersenyum dengan kelembutan yang sulit dipahami. "Saya senang Anda datang, Albert," jawab Ustadz Gofur dengan tenang. "Diskusi itu baik, selama dilakukan dengan hati yang damai." Albert sedikit tersentak. Ia tidak menduga akan mendapat jawaban selembut itu. Dalam pikirannya, ia sudah menyiapkan diri untuk debat panas. Ia berharap Ustadz Gofur terpancing emosi sehingga ia bisa merasa menang. Tetapi yang ia hadapi justru lawan yang tidak berniat menang, melainkan memahami. "Jadi, Ustadz Gofur melanjutkan, apa yang ingin Anda ketahui terlebih dahulu?" Albert menegakkan badan, menatap tajam. "Buktikan bahwa Yesus bukan Tuhan." Ustadz Gofur mengangguk pelan, lalu menjawab dengan suara yang seperti air mengalir tenang. "Albert, saya tidak ingin mendebat Anda. Saya hanya ingin menjelaskan apa yang Islam ajarkan. Jika Anda ingin mendengarkan, alhamdulillah. Jika tidak, saya pun menghormati." Kata-kata itu membuat dada Albert terasa aneh, hangat, tetapi sekaligus membuat egonya terusik. Ustadz Gofur mengambil Al-Quran kecil dari rak. Ia meletakkannya di antara mereka. "Dalam Islam, Nabi Isa, yang kalian sebut Yesus, adalah Nabi mulia. Beliau lahir dengan mukjizat, diangkat ke langit, dan kelak akan turun kembali. Namun beliau tidak pernah mengaku sebagai Tuhan." Albert hendak membuka mulut untuk membantah, tetapi Ustadz Gofur melanjutkan dengan lembut. "Dan tahukah Anda, Albert, ketika saya mempelajari hidup Nabi Isa dari berbagai sumber, saya semakin jatuh cinta pada kelembutan beliau. Islam tidak merendahkan Isa. Islam memuliakannya." Albert tercekat. Kata-kata itu tidak seperti yang ia bayangkan. Ia pikir Islam akan merendahkan Yesus. Tetapi justru sebaliknya. Ada nada hormat dalam suara Ustadz Gofur. Ustadz Gofur membuka salah satu ayat, membacanya dengan pelan. Meski Albert tidak mengerti bahasa Arab, suara bacaan itu terdengar sangat menenangkan, seperti alunan yang menyentuh bagian hati yang paling dalam. Setelah selesai membaca, Ustadz Gofur menjelaskan maknanya dengan lembut. Ia tidak menyerang, tidak memaksa, tidak menggurui. Ia hanya menjelaskan dengan ketulusan yang dapat dirasakan oleh siapapun yang mendengarnya. Albert hanya diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa memotong pembicaraan. Ada sesuatu yang membuat lidahnya kaku. Ada kedamaian yang aneh dalam cara Ustadz Gofur berbicara, kedamaian yang tidak pernah ia temukan di perdebatan atau ceramah-ceramahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Ustadz Gofur berkata, "Albert, saya tidak meminta Anda percaya hari ini. Saya hanya meminta satu hal, bukalah hati Anda. Kebenaran tidak akan masuk ke hati yang tertutup." Kata-kata itu menghantam langsung ke pusat kegelisahan Albert. Ia merasa seolah hatinya tersentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Albert menelan ludah. Ia tidak ingin terlihat lemah, jadi ia bangkit dari duduk. "Baik," katanya singkat, berusaha menjaga nada tegas. "Aku akan mempertimbangkan penjelasanmu. Tapi jangan berharap aku akan mudah percaya." Ustadz Gofur tersenyum, menatap Albert dengan mata yang penuh kasih sayang. "Saya tidak berharap apa-apa, Albert. Yang penting Anda pulang dengan hati yang lebih tenang." Ucapan itu membuat langkah Albert terhenti. Ada sesuatu yang menusuk hatinya, bukan karena sakit, tetapi karena keikhlasan yang belum pernah ia temui dalam diskusi keagamaan. Ketika keluar dari rumah itu, Albert menatap langit. Entah mengapa, udara terasa lebih ringan. Namun ia masih memaksakan diri untuk terlihat tegar. "Aku tidak boleh terpengaruh," katanya dalam hati. "Aku datang untuk menantang, bukan untuk mendengar nasihat." Namun, semakin ia berjalan menjauh dari rumah itu,
semakin hatinya terasa hangat dan sedikit damai. Suatu perasaan yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Dan tanpa ia sadari, pertemuan pertama yang ia niatkan sebagai tantangan, justru menjadi awal dari perjalanan menemukan kebenaran yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak pertemuan pertama dengan Ustadz Gofur, pikiran Albert tidak pernah tenang. Malam demi malam, ia terbangun dengan dada berdebar. Kalimat terakhir Ustadz Gofur, "Bukalah hatimu, Albert," terus terngiang di telinganya. Awalnya ia mencoba menepisnya, tetapi semakin ia menolak, semakin kuat suara itu masuk ke dalam hatinya. 3 hari setelah pertemuan itu, Albert memutuskan untuk kembali ke rumah Ustadz Gofur. Bukan karena ia ingin mengakui bahwa ada sesuatu dalam penjelasan sang Ustadz yang menyentuh hatinya, tetapi karena ia merasa harus membuktikan bahwa dirinya tidak kalah. Ia ingin menunjukkan bahwa keyakinannya masih lebih kuat. Namun dalam hatinya yang paling dalam, ada juga rasa penasaran. Mengapa kata-kata Ustadz itu begitu menenangkan? Rumah Ustadz Gofur kali ini tampak lebih hidup. Ada suara anak-anak mengaji dari musola kecil yang berada di samping rumah. Suara-suara lembut itu memecah keheningan pagi. Albert berdiri di depan pintu rumah, dan tanpa sadar ia menunggu suara itu selesai. Hatinya terasa hangat mendengarnya, meski ia tidak mengerti satupun kata yang diucapkan anak-anak itu. Ketika pintu terbuka, Ustadz Gofur tersenyum seperti biasa. "Assalamualaikum, Albert. Saya senang kau datang lagi." Albert mengangguk. Aku ingin bertanya lagi." Tidak ada nada menantang seperti sebelumnya. Suaranya terdengar lebih tenang, meski masih ada sedikit gengsi yang tersisa. "Silakan duduk," kata Ustadz Gofur sambil mempersilakan masuk. Albert duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini tubuhnya tidak sekaku dulu. Ada ketenangan yang membuatnya bisa duduk tanpa gelisah. "Aku ingin tahu," kata Albert setelah beberapa menit hening, "mengapa Islam begitu memuliakan Yesus, tapi tidak menyebutnya Tuhan?" Ustadz Gofur menatapnya dengan tatapan lembut. Karena dalam Islam, ketuhanan itu mutlak hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan Nabi Isa adalah utusan, seorang manusia pilihan, bukan Tuhan. "Tapi dia melakukan mukjizat," jawab Albert cepat. "Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Bagaimana mungkin itu bukan bukti ketuhanan?" Ustadz Gofur tersenyum kecil. "Albert, apakah seorang dokter yang menyembuhkan pasien bisa disebut Tuhan?" Albert terdiam. Mukjizat itu bukan kekuatan Isa sendiri. Itu izin Allah. Seperti halnya Nabi Musa membelah laut. Seperti Nabi Muhammad membelah bulan. Mereka melakukan itu semua bukan karena mereka Tuhan, tetapi karena Tuhan mengizinkan mereka. Dan Isa pun berkata dalam kitab kalian sendiri, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Albert tercekat. Kalimat itu tidak asing. Ia pernah membacanya berkali-kali, tetapi tidak pernah memikirkannya sedalam itu. Lalu, Albert menelan ludah, "Mengapa umatmu begitu yakin bahwa Tuhan itu satu? Apakah kau tidak pernah meragukan keyakinanmu?" Pertanyaan itu membuat Ustadz Gofur tersenyum lembut. "Tidak pernah. Karena ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu satu, maka hidup lebih mudah. Kau tidak bingung memilih siapa yang harus kau sembah. Kau tidak bingung mana yang Tuhan dan mana yang utusan." Albert menunduk. Kata, "bingung," itu terasa menghantam hatinya. Ia sering merasa bingung, tetapi tidak pernah mau mengakui. Ia selalu berbicara tentang ketuhanan Yesus, Roh Kudus, dan Tuhan Bapa. Namun jauh dalam hati ia tidak pernah benar-benar memahami konsep itu. Ia hanya mengulang apa yang ia diajarkan sejak kecil. "Albert," kata Ustadz Gofur pelan, "saya tidak ingin membuatmu berpindah agama. Itu bukan tugasku. Tugas saya hanya menyampaikan. Jika hatimu menerimanya, berarti Tuhan yang menuntunmu." Albert mendongak. Ada rasa terharu ketika mendengar kalimat itu, meski ia berusaha keras menahannya. Ia terbiasa melihat debat agama penuh emosi. Ia sering berdebat keras, bahkan meninggikan suara ketika ada yang tidak sependapat dengannya. Tetapi Ustadz ini begitu berbeda. Tidak ada niat menang, tidak ada niat menundukkan. Yang ada hanyalah ketulusan. Mengapa kau begitu lembut kepadaku padahal aku datang dengan nada menantang?" tanya Albert jujur. Ustadz Gofur tersenyum.
Karena Islam mengajarkan untuk menjawab keburukan dengan kebaikan. Dan aku melihat di matamu, ada seseorang yang sedang mencari kedamaian, bukan perdebatan. Albert menahan napas. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Ia hampir tidak bisa berkata apa-apa. Ustadz Ghafur membuka Al-Quran, lalu membaca satu ayat dengan suara pelan, merdu, dan sangat menenangkan. Maka berilah peringatan karena rahmat dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kasar dan keras hati. Suara itu membuat tubuh Albert bergetar halus. Ia tidak mengerti artinya, tetapi ada sesuatu dalam bacaan itu yang membuat matanya berkaca-kaca. Suara itu seperti mengisi kekosongan dalam dadanya. Setelah selesai membaca, Ustadz Ghafur menjelaskan artinya. Penjelasan itu sederhana, tetapi sangat menyentuh. Kalau aku keras padamu, Albert, bagaimana mungkin hatimu bisa terbuka? Albert menundukkan wajahnya. Ada genangan air di sudut matanya, tetapi ia cepat-cepat menghapusnya. Maaf, katanya pelan. Aku tidak tahu kenapa. Aku merasa seperti menemukan sesuatu. Ustadz Ghafur tidak tertawa, tidak menyepelekan, tidak memandang rendah. Ia hanya menepuk bahu Albert dengan lembut. Itu tandanya hatimu mulai hidup kembali. Kata-kata itu membuat Albert menutup mata. Dadanya bergemuruh, tetapi bukan karena amarah, melainkan karena ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak muda. Aku ingin tahu lebih banyak, kata Albert setelah lama terdiam. Bukan karena ingin berdebat, tapi karena aku ingin memahami. Ustadz Ghafur mengangguk. Insya Allah, kita bisa berdiskusi kapan saja. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Albert merasa hangat mendengarnya. Tidak pernah dalam hidupnya ia disambut sehangat itu oleh seseorang dari agama lain. Ia bangkit berdiri. Langkahnya terasa ringan. Bukan lagi langkah orang yang ingin menantang, tetapi langkah orang yang ingin belajar. Di ambang pintu, ia berhenti dan berkata dengan suara hampir berbisik. Terima kasih, Ustadz Ghafur. Hari ini, hatiku terasa lebih damai. Ustadz Ghafur tersenyum. Semoga Tuhan selalu menuntunmu ke jalan kebenaran. Albert mengangguk, lalu melangkah pergi dengan hati yang bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena harapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang tulus. Kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan dari panggung mimbar, dari debat, atau dari tepuk tangan jemaat. Kedamaian yang datang dari satu hal yang sederhana. Kerendahan hati untuk mendengarkan. Dan ia tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu langit terlihat gelap pekat, seolah menyimpan kekalutan yang sama dengan isi hati Albert. Pria itu duduk di teras rumahnya, hanya ditemani secangkir teh hangat yang sejak tadi tak tersentuh. Cahaya lampu teras memantulkan guratan kelelahan di wajahnya, wajah seorang pendeta yang sedang diguncang rasa takut akan kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pertemuan pertamanya dengan Ustadz Ghafur, hatinya tidak pernah tenang. Setiap malam ia terbangun, memikirkan perkataan sederhana namun menohok dari Ustadz Ghafur. Kebenaran tidak butuh pembelaan, Pak Albert. Dia hanya butuh kejujuran untuk diterima. Kalimat itu terus terngiang. Terlalu tajam untuk diabaikan, terlalu jujur untuk ditolak. Albert memijat pelipisnya. Ia tahu, semakin dalam ia menggali, semakin rapuh keyakinan lamanya. Tetapi ia juga tahu, lari bukan lagi pilihan. Ia harus menemukan ujung dari pencarian panjang ini, meski itu berarti menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan hidup yang sudah ia jalani selama puluhan tahun. Di tengah kebimbangannya, pintu rumah terbuka pelan. Istrinya, Maria, muncul membawa selimut. Wajahnya lembut, seperti seseorang yang telah lama memahami bahwa suaminya sedang berperang dengan dirinya sendiri. Masih belum bisa tidur? Tanyanya lirih. Albert menggeleng tanpa suara. Maria tersenyum tipis. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan, tapi aku tahu kamu sedang menanggung sesuatu yang berat. Albert menarik napas panjang. Aku hanya bingung, Maria. Semakin aku mencari jawaban, semakin aku merasa semua yang dulu aku yakin benar, kini terlihat tidak utuh. Ada bagian-bagian yang hilang. Ada pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dijawab. Maria duduk di sampingnya.
Kalau kau merasa gundah, jangan memaksa dirimu. Kebenaran tidak akan hilang hanya karena kau menunda memahaminya. Ia akan tetap ada sampai hati kita siap menerimanya. Kata-kata itu membuat Albert terdiam. Ia menghargai kebijaksanaan istrinya, meski ia tahu Maria belum sepenuhnya memahami pertarungan batinnya. Besok aku akan bertemu Ustadz Gofur lagi, ujar Albert lirih. Maria menatap suaminya, tak terkejut sama sekali. Kau memang harus menemukan jawaban itu, Albert. Entah apapun hasilnya nanti, aku akan tetap di sini. Hati Albert mencelos. Betapa mulianya perempuan itu. Dan justru karena itulah Albert takut melukai perasaan orang-orang yang selama ini mempercayainya sebagai pemimpin rohani. Keesokan paginya, Albert duduk di ruang tamu rumah Ustadz Gofur. Suasana rumah itu sederhana, namun terasa sangat menenangkan. Aroma kayu dan udara pagi membuat hatinya sedikit lebih tenang. Ustadz Gofur muncul dari ruang belakang sambil membawa 2 gelas air putih. Maaf, saya tidak menyediakan kopi hari ini, Pak Albert. Saya ingin kita berbicara dengan kepala yang jernih, ucapnya sambil tersenyum. Albert mengangguk kecil. Justru itu yang saya butuhkan. Keduanya duduk. Suasana hening sesaat, hingga akhirnya Ustadz Gofur membuka percakapan. Wajah Anda terlihat lebih letih dari sebelumnya. Ada sesuatu yang mengganggu? Albert menunduk. Saya takut, Ustadz. Semakin saya belajar, semakin saya merasa apa yang dulu saya yakini mungkin tidak sepenuhnya benar. Saya takut kehilangan identitas saya. Takut kehilangan kepercayaan jemaat saya. Takut tak bisa menghadapi keluarga besar saya. Ustadz Gofur menatapnya dengan empati mendalam. Ketakutan itu wajar, Pak Albert. Semua pencari kebenaran pasti melewati fase itu. Bahkan para nabi pun pernah mengalami keraguan dan kegelisahan. Albert mengembuskan napas panjang. Saya merasa terhimpit. Jika saya menerima bahwa Yesus adalah nabi, bukan Tuhan, maka seluruh bangunan pemahaman saya runtuh. Ustadz Gofur tidak menanggapi dengan perdebatan. Ia justru memberikan jeda, membiarkan kalimat itu mengendap. Pak Albert, Ustadz Gofur akhirnya berkata lembut, kebenaran tidak pernah datang untuk menghancurkan seseorang. Ia datang untuk membebaskan. Albert terdiam. Ustadz Gofur melanjutkan, Tuhan tidak pernah meminta kita hidup dalam kebingungan. Dia ingin kita mengenalnya dengan cara yang jujur. Jika Anda menemukan sesuatu yang mengarah pada kebenaran, itu bukan ancaman. Itu justru petunjuk bahwa Allah masih sayang dan ingin Anda dekat kepadanya. Hati Albert seperti diremas perlahan. Kata-kata itu menampar sekaligus menghangatkan. Pak Albert, kata Ustadz Gofur sambil menatap penuh ketulusan, apakah Anda benar-benar ingin mengetahui kebenaran? Meskipun itu akan mengubah hidup Anda? Albert menelan ludah. Butuh waktu sebelum ia menjawab. Ya, Ustadz, saya ingin. Meski saya takut, saya ingin tahu. Ustadz Gofur tersenyum. Itu langkah pertama. Dan itu langkah yang paling sulit, katanya. Sekarang, izinkan saya membantu Anda, bukan untuk mengubah keyakinan Anda, tetapi untuk menuntun Anda agar melihat sesuatu dengan mata yang lebih jernih. Albert terharu. Selama ini ia berpikir Ustadz Gofur akan memaksanya. Ternyata tidak. Justru sikap tidak memaksa itulah yang membuat hatinya luluh. Perbincangan mereka berlangsung berjam-jam. Tidak ada suara tinggi, tidak ada perdebatan keras. Yang ada hanyalah dialog dua orang yang sama-sama mencari ketenangan. Semakin lama, Albert semakin melihat bahwa banyak hal yang dulu ia anggap final, kini tampak memiliki ruang untuk dipertanyakan. Dan anehnya, semakin banyak ia bertanya, semakin damai ia rasakan. Ketika matahari mulai condong ke barat, Albert tidak lagi merasa takut seperti semalam. Meski hatinya belum mendapatkan kesimpulan akhir, ia merasa satu beban besar telah terangkat. Saat Albert hendak pamit, Ustadz Gofur menepuk bahunya. Pak Albert, Anda sedang menempuh perjalanan panjang. Jangan biarkan ego mengaburkan hati Anda. Jika Allah menghendaki Anda menemukan kebenaran, Dia akan membukakan jalan, bahkan dari arah yang tidak pernah Anda sangka. Albert menunduk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Ustadz, doa Anda membuat hati saya lebih ringan.
Ustadz Gofur tersenyum lembut. Semoga Allah memberi Anda ketenangan dalam setiap langkah. Albert keluar dari rumah itu dengan perasaan yang berbeda. Ada haru yang sulit dijelaskan. Ada getaran lembut di dalam dadanya. Seolah Allah sedang menuntun hatinya perlahan, tanpa ia sadari. Dan untuk pertama kalinya, Albert tidak takut lagi pada kebenaran. Ia justru mulai merindukannya. Albert pulang dari rumah Ustadz Gofur dengan hati yang bergetar. Sepanjang perjalanan, ia tak berhenti memandangi langit senja yang berwarna jingga. Ada sesuatu di balik warna itu, ketenangan yang dulu tak pernah ia rasakan. Seolah Allah sedang memberi isyarat halus bahwa langkah yang ia pilih adalah langkah menuju cahaya. Sesampainya di rumah, Maria sedang duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Ia menatap suaminya dengan senyum lembut, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. "Kamu pulang terlambat," katanya hati-hati. Albert menaruh tasnya, menghela napas panjang. "Iya, aku berbicara cukup lama dengan Ustadz Gofur." Maria berhenti melipat. "Dan, apa yang kamu rasakan sekarang?" Pertanyaan itu sederhana, namun mengguncang hati Albert. Ia duduk di samping istrinya, menatap kedua tangannya yang saling bertaut, seperti memegang sesuatu yang rapuh, yang bisa pecah kapan saja. "Aku merasa lebih tenang," jawabnya pelan, "tapi juga takut. Ada banyak hal yang mulai jelas, dan itu membuatku mempertanyakan apa yang selama ini aku ajarkan." Maria menatap suaminya lama, sangat lama, kemudian berkata lirih, "Jika ketenangan itu datang setelah kamu mencari kebenaran, jangan takuti. Kadang kita harus membuka pintu yang selama ini kita tutup, agar cahaya bisa masuk." Albert tersenyum lemah. "Aku hanya takut melukai hati orang-orang yang sudah lama percaya padaku." Maria memegang tangannya. "Lebih baik melukai mereka dengan kejujuran, daripada bertahan dalam sesuatu yang membuat hatimu tersiksa. Setiap manusia punya perjalanan rohaninya sendiri. Ini adalah perjalananmu, Albert." Kata-kata itu membuat dada Albert sesak oleh rasa haru. Ia bersyukur memiliki istri yang hatinya selembut itu, yang tidak memaksakan apapun, tetapi memberi kekuatan dengan cara paling tulus. Malam itu, setelah semua orang tidur, Albert menutup pintu ruang kerjanya dan mulai membuka kembali kitab-kitab yang selama ini ia yakini kebenarannya. Lampu meja memantulkan cahaya lembut, menerangi halaman-halaman yang sudah ia baca ratusan kali. Namun kali ini berbeda. Setiap kalimat, setiap ayat, setiap cerita yang dulu ia baca dengan keyakinan penuh, kini menyisakan satu lubang besar dalam logikanya. "Aku telah melewatkan banyak hal," gumamnya lemah. Ia menyentuh dadanya. Ada rasa perih, tapi bukan lagi perih yang memenjarakan. Ini adalah perih yang menyadarkannya bahwa ia telah lama hidup dalam tempurung keyakinan yang tak pernah ia periksa kembali. Di tengah keheningan malam, ia teringat wajah Ustadz Gofur, senyumnya yang tenang, kelembutannya, dan ketulusannya yang tidak pernah mencoba memaksanya. Justru cara itu membuat hatinya semakin yakin bahwa lelaki itu membawa kebenaran yang tulus, bukan menyesatkan. Albert meneteskan air mata. Ia merasa bukan sedang kalah dalam perdebatan, tetapi menang atas ego yang selama ini ia biarkan menguasai dirinya. Keesokan harinya, Albert kembali datang ke rumah Ustadz Gofur. Ustadz Gofur tengah menyapu halaman ketika Albert tiba. Melihat kedatangannya, Ustadz meletakkan sapu dan tersenyum ramah. "Assalamualaikum, Pak Albert," sapa Ustadz lembut. Albert terpaku sejenak. Ada rasa hangat yang meresap ke dalam hatinya setiap kali mendengar salam itu. Ia belum terbiasa, tetapi salam itu membawa ketenangan yang sulit ia jelaskan. "Waalaikumsalam," jawab Albert pelan. Ustadz Gofur tersenyum lebih lebar. "Silakan masuk. Saya tidak menyangka Anda datang pagi sekali." Albert duduk di ruang tamu. Tangannya bergetar sedikit. "Saya tidak bisa tidur semalam, Ustadz," ujarnya jujur. "Semua hal yang kita bicarakan terus muncul dalam pikiran saya. Saya membaca ulang kitab-kitab saya. Dan saya mulai melihat hal-hal yang dulu saya abaikan." Ustadz Gofur duduk di hadapannya, mendengarkan dengan penuh empati. "Itu proses yang sangat baik, Pak Albert. Pencari kebenaran selalu diuji dengan kebingungan sebelum diberi ketegasan." Albert menunduk. "Tapi saya takut, jika saya melangkah lebih jauh, saya tidak akan bisa kembali seperti dulu."
Memang tidak, jawab Ustadz Gofur lembut. Ketika seseorang menemukan cahaya, ia tidak akan pernah kembali ke kegelapan. Namun itu bukan hal yang buruk. Itu anugerah. Albert menatap mata Ustadz Gofur, matanya berkaca-kaca. Saya takut kehilangan semua yang saya punya, Ustadz. Gelar saya sebagai pendeta, jemaat saya, penghormatan orang-orang. Pak Albert, sela Ustadz Gofur, iman bukan tentang status. Iman adalah tentang menemukan Tuhan dengan cara yang paling jujur. Kalau Anda mencari kebenaran demi dunia, Anda tidak akan pernah menemukannya. Tapi jika Anda mencari kebenaran demi Tuhan, percayalah, Dia akan mengganti setiap hal yang Anda tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Kalimat itu menusuk hati Albert begitu dalam. Ia menunduk, tak sanggup menahan air mata. Saya tidak pernah merasa sedekat ini dengan Tuhan, Ustadz, bukan ketika saya berkhotbah, bukan ketika saya berdiri di altar, tapi justru sekarang, saat saya merasa kosong dan tidak punya apa-apa. Ustadz Gofur menepuk bahu Albert. Karena justru saat Anda merasa paling kecil, saat itulah Allah paling dekat. Dia sedang memeluk hati Anda, Pak Albert. Hati Albert runtuh seketika. Tangisnya pecah. Tangis seorang lelaki yang selama ini menyembunyikan rasa ragu di balik wibawa dan gelar. Ustadz Gofur membiarkannya menangis tanpa menghakimi. Karena ia tahu, inilah momen ketika hati seseorang pertama kali disentuh cahaya kebenaran. Setelah tangisnya mereda, Albert mengangkat wajahnya yang masih basah. Ustadz, saya ingin belajar lebih banyak, lebih dalam. Saya ingin memastikan apa yang saya rasakan ini bukan hanya emosi, tetapi petunjuk Tuhan. Ustadz Gofur tersenyum hangat. Dan saya siap membantu kapanpun Anda butuh. Albert menatapnya dengan mata yang penuh rasa syukur. Terima kasih, Ustadz. Anda tidak tahu betapa besar arti bimbingan Anda bagi saya. Yang membimbing itu Allah, Pak Albert. Saya hanya perantara kecil yang kebetulan Anda temui. Hati Albert kembali tersentuh. Tidak ada kesombongan. Tidak ada ambisi. Yang ada hanya ketulusan yang menenangkan jiwa. Saat ia keluar dari rumah itu, langkahnya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bahwa jalan menuju Tuhan bukanlah jalan yang penuh ketakutan, melainkan jalan yang penuh harapan. Ia belum mengambil keputusan akhir. Perjalanannya masih panjang. Namun satu hal kini pasti. Cahaya telah masuk, meski hanya seberkas. Dan begitu cahaya masuk, gelap tidak lagi memiliki tempat. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Awan mendung bergulung di langit, namun bagi Albert, dunia justru terasa lebih terang dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkah menuju rumah Ustadz Gofur membawa getaran di dalam dadanya, getaran yang lahir dari keinginan tulus untuk mencari kebenaran, bukan lagi untuk berdebat atau membuktikan diri. Belum pernah sekalipun sepanjang hidupnya sebagai pendeta, Albert merasa serendah hati ini. Seluruh egonya seolah runtuh. Dan entah mengapa, justru di saat ia merasa paling kecil, ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia miliki. Sesampainya di halaman rumah Ustadz Gofur, ia melihat sang ustadz sedang menyusun tumpukan buku kecil di meja kayu. Buku-buku itu bukan kitab besar atau karya ilmiah yang rumit. Justru semuanya terlihat sangat sederhana, namun bersih dan penuh perawatan. Assalamualaikum, Ustadz, sapa Albert, suaranya masih ragu-ragu. Waalaikumsalam, Pak Albert, jawab Ustadz Gofur dengan senyum hangat. Silakan duduk. Saya sudah menyiapkan sesuatu untuk Anda. Albert duduk dengan hati yang berdebar. Ia menatap tumpukan buku itu. Apa ini, Ustadz? Ini, jawab Ustadz Gofur sambil menepuk buku-buku itu, adalah catatan perjalanan beberapa mantan pendeta yang mencari kebenaran seperti Anda. Mereka tidak masuk Islam karena dipaksa, atau karena kalah berdebat. Mereka masuk Islam karena hatinya tergerak oleh cahaya Allah. Albert menghela napas panjang. Dadanya terasa hangat, dan sedikit takut. Saya ingin Anda membaca beberapa bagian, ujar Ustadz Gofur. Bukan untuk mempengaruhi Anda, tapi agar Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Albert membuka salah satu buku itu. Halaman pertama langsung membuat dadanya mencelos. Aku menangis malam itu. Bukan karena aku kalah, tetapi karena aku sadar. Selama ini aku takut pada kebenaran yang ternyata hanya ingin memelukku.
Tangannya bergetar. Air mata tiba-tiba berkumpul di sudut matanya. Ia menutup buku itu perlahan. "Ustadz," suaranya parau, "kenapa kalimat ini terasa seperti saya sedang membacanya untuk diri sendiri?" "Karena memang demikian," pikir Ustadz Gofur. Tapi ia hanya tersenyum lembut. Karena hati yang sedang mencari Tuhan akan menemukan dirinya pada kisah orang lain yang juga mencari Tuhan, jawab Ustadz Gofur. Kebenaran selalu memantulkan dirinya pada hati yang siap menerimanya. Albert mengangguk, tanpa bisa menahan air matanya. Ini adalah pertama kalinya selama pencariannya ia menangis bukan karena takut, tetapi karena terharu. Perbincangan mereka berlanjut hingga ke pembahasan yang lebih mendalam. Ustadz Gofur menjelaskan tentang ajaran Tauhid, tentang bagaimana Allah menjelaskan dirinya tanpa kebingungan, tanpa perantara, tanpa konsep yang berlapis-lapis. "Pak Albert," kata Ustadz Gofur perlahan, "agama bukan tentang membingungkan manusia. Agama adalah jalan pulang. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan jalan pulang yang rumit." Albert tertegun. Kata-kata itu menusuk hatinya. Selama ini ia selalu merasa konsep ketuhanan yang ia ajarkan terlalu sulit dijelaskan. Bahkan ia sendiri terkadang kesulitan memahami bagaimana menjelaskan hubungan antara Tuhan, Anak Tuhan, dan Roh Kudus dengan cara yang logis. Kini ia melihat bahwa Islam menawarkan sesuatu yang berbeda, kesederhanaan yang justru sangat menenangkan. "Jika Yesus adalah nabi," kata Albert lirih, "maka selama ini saya telah salah memahami banyak hal." Ustadz Gofur tidak terburu-buru menanggapi. Ia membiarkan kalimat itu jatuh dan meresap sendiri dalam hati Albert. Baru setelah beberapa detik, ia berkata lembut, "Yang salah bukan Anda, Pak Albert. Anda hanya diajarkan sesuatu yang sudah turun-temurun dipercaya. Allah tidak menghukum pencarian. Justru ia memuji upaya Anda untuk mendekat kepadanya." Albert menunduk. Air matanya kembali menetes. Lalu, suaranya bergetar, "Kenapa saya merasa seperti hatiku dibersihkan sedikit demi sedikit?" Ustadz Gofur tersenyum. "Karena Allah sedang menyentuh Anda." Albert memejamkan mata. Air matanya jatuh begitu saja, air mata yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia biarkan keluar. Siang itu, setelah pulang dari rumah Ustadz Gofur, Albert duduk di ruang kerjanya dengan napas terengah, seolah baru selesai berlari maraton panjang. Ia membuka kembali kitab sucinya, membacanya dengan hati yang lebih jernih. Namun yang paling mengagetkannya adalah, banyak ayat yang dulu ia yakini berbicara tentang ketuhanan Yesus, kini justru terasa mendukung bahwa Yesus hanyalah utusan. Jantungnya berdebar. Ia merasa seperti baru saja kehilangan satu dunia, tetapi pada saat yang sama, menemukan dunia baru yang jauh lebih terang. Ketika Maria masuk membawa teh hangat, ia mendapati Albert dengan mata sembab. "Albert, kamu menangis?" tanya Maria cemas. Tangis Albert pecah lagi. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Maria, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa, aku menemukan sesuatu yang selama ini aku cari." Maria memeluk suaminya tanpa bertanya lebih jauh. Ia tidak mengerti apa yang terjadi secara detail, tetapi ia tahu suaminya sedang berada pada titik terpenting dalam hidupnya. Setelah tangis Albert mereda, ia berkata pelan, "Maria, kalau suatu hari nanti aku memutuskan sesuatu tentang iman, bisakah kau tetap berada di sampingku?" Maria tersenyum lembut. "Aku selalu di sampingmu, Albert. Bahkan jika seluruh dunia menentangmu." Air mata kembali turun dari mata Albert. Ia merasa seperti mendapatkan kekuatan besar untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Sore harinya, Albert kembali menemui Ustadz Gofur. Kali ini ia datang dengan wajah yang lebih damai, namun matanya masih menyimpan sisa-sisa air mata. "Ustadz, saya rasa saya mulai melihat kebenaran," katanya lirih. "Ini pertama kalinya dalam hidup saya merasa dekat dengan Tuhan tanpa kebingungan, tanpa takut, tanpa beban." Ustadz Gofur menatapnya dengan penuh kasih. "Itu karena Allah sedang membuka hijab hati Anda, Pak Albert. Bukan saya, bukan buku-buku itu, tapi Allah sendiri." Albert mengangguk berat. "Ustadz, apakah ini pertanda?" "Bukan pertanda," jawab Ustadz Gofur. "Ini adalah undangan. Undangan dari Tuhan kepada Anda." Albert menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh lagi.
Namun kali ini bukan tangis putus asa. Bukan tangis kebingungan. Ini adalah air mata kebenaran pertama, air mata seseorang yang hatinya akhirnya disentuh oleh cahaya yang ia cari selama hidupnya. Dan dalam air mata itu, Albert tahu, jalan menuju Islam semakin terbuka untuknya, dan hatinya mulai siap menerimanya sepenuhnya. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan Albert selama hidupnya. Sejak membuka mata di pagi hari, dadanya terasa penuh. Ada sesuatu yang terus berputar di dalam hatinya. Sebuah kegelisahan bercampur harapan, sebuah kerinduan bercampur ketakutan. Seolah ada suara halus yang berkata, "Hari ini, kau harus memilih." Ia duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar. Maria yang baru selesai merapikan selimut menatap suaminya dengan penuh perhatian. "Kamu tidak tidur nyenyak, ya?" tanyanya lembut. Albert menggeleng pelan. "Maria, aku rasa hatiku tidak bisa lagi bertahan di tengah. Semakin aku menunda, semakin berat rasanya." Maria duduk di sampingnya. "Tentang imanmu?" Albert mengangguk. Wajahnya tampak letih, tetapi matanya menyimpan keteguhan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. "Aku merasa seperti seseorang yang selama ini berjalan di lorong gelap," katanya perlahan, "dan kemarin, ada cahaya kecil muncul di ujung lorong itu. Semakin aku mendekat, semakin jelas semuanya." Maria menggenggam tangan suaminya. "Kalau hatimu sudah menemukan cahaya itu, ikutilah. Jangan takut kehilangan apapun." Albert menunduk. "Kau yakin?" Maria tersenyum, menahan haru. "Aku lebih memilih hidup dengan suami yang jujur pada hatinya, daripada suami yang berbohong hanya agar tampak benar." Kata-kata itu menusuk hati Albert, membuatnya menarik napas berat sambil menahan air mata. Pagi menjelang siang. Dengan langkah yang mantap namun hati yang bergemuruh, Albert berjalan menuju rumah Ustadz Gofur. Jalan kecil itu terasa berbeda hari ini. Udara lebih hangat, angin lebih lembut, dan burung-burung terdengar lebih nyaring. Seolah alam ikut menyambut perjalanan pentingnya. Sesampainya di rumah Ustadz Gofur, ia melihat sang Ustadz sedang menyiram tanaman. Sederhana, tenang, bersahaja, sosok yang membuat hati Albert melembut setiap kali melihatnya. "Assalamualaikum, Ustadz," ucap Albert, kali ini tanpa ragu. "Waalaikumsalam, Pak Albert," jawab Ustadz Gofur dengan senyum hangat. "Anda datang lebih awal hari ini." Albert mengangguk. "Saya ingin melanjutkan pembicaraan kemarin, Ustadz." Ustadz Gofur mengajak Albert masuk. Mereka duduk berhadapan di ruangan kecil yang dipenuhi aroma buku tua dan kayu. Suasana itu menenangkan, membuat Albert merasa sedang berada di tempat yang tepat. "Ustadz," suara Albert bergetar, "saya rasa Allah sudah menunjukkan sesuatu kepada saya." Ustadz Gofur menatapnya dalam, tidak memaksakan, tidak mendesak. "Apa yang Anda rasakan, Pak Albert?" Albert menghela napas panjang. "Semalam saya membaca lagi, saya mengulang ayat-ayat yang pernah saya jadikan dasar keyakinan saya. Dan, entah kenapa semuanya seperti berubah. Yang dulu terasa meyakinkan, sekarang justru memilukan. Yang dulu tampak benar, sekarang terasa janggal." Lantas ia menatap Ustadz Gofur dengan mata berkaca-kaca. "Dan ketika saya membaca Al-Quran, hati saya bergetar. Bukan karena saya ingin memenangkan debat, tapi karena saya merasa seperti pulang." Ustadz Gofur tersenyum, senyum yang tidak menunjukkan kemenangan, melainkan syukur. "Pak Albert, tidak semua orang diberi rasa seperti itu. Itu adalah tanda bahwa Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Anda." Albert memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh. "Ustadz, saya bukan hanya menemukan ketenangan. Saya menemukan jawaban-jawaban yang selama ini saya pendam. Dan yang paling memukul hati saya adalah, saya baru menyadari bahwa selama ini saya tidak pernah mengenal Yesus dengan jujur." Ustadz Gofur mencondongkan tubuhnya. "Bagaimana maksud Anda?" "Saya mencintai Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia pilihan Tuhan. Saya tidak pernah benar-benar memahami misi beliau. Tapi ketika membaca Al-Quran, saya mengenalnya dari sisi yang lain, lebih mulia, lebih suci, dan lebih logis. Saya menangis saat membaca nama beliau dalam Al-Quran. Saya merasa seperti bertemu kembali dengan seseorang yang selama ini saya salah tempatkan."
Air mata Albert jatuh deras. Ustadz Gofur memberinya tisu tanpa berkata apapun. Ia tahu, ini adalah bagian paling penting dari perjalanan spiritual Albert. Bagian ketika kebenaran benar-benar mengetuk pintu hatinya. Setelah beberapa menit, Albert kembali bicara. Ustadz, saya tahu jalan saya sudah jelas. Tapi saya takut. Takut pada dunia luar, takut pada respon orang-orang, takut pada jemaat yang selama ini percaya pada saya. Ustadz Gofur menatapnya dengan tatapan bagai seorang ayah yang sedang menenangkan anaknya. Pak Albert, tidak ada perjalanan menuju Allah yang tidak penuh ujian. Tapi Allah tidak akan meninggalkan seseorang yang datang kepadanya dengan hati yang jujur. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Dan perjalanan Anda adalah perjalanan yang sangat Allah sayangi. Albert terisak pelan. Tapi saya tidak ingin mengecewakan siapapun. Yang perlu Anda senangkan hanya Allah, jawab Ustadz Gofur lembut. Manusia bisa kecewa hari ini, tapi suatu hari mereka akan mengerti. Dan jika tidak mengerti, itu urusan mereka, bukan urusan Anda. Albert terdiam lama, memandangi lantai. Lalu ia mengangkat wajahnya dengan mata yang tampak lebih terang dari sebelumnya. Ustadz, saya rasa ini saatnya hati saya berhenti ragu. Ustadz Gofur mengangguk, penuh syukur. Kalau begitu, saya akan menemani Anda sampai akhir. Setelah pembicaraan panjang itu, Ustadz Gofur mengajak Albert keluar rumah. Mereka duduk di teras, menghadap taman kecil yang dipenuhi bunga melati. Angin sore berhembus lembut dan hening terasa begitu damai. Pak Albert, ujar Ustadz Gofur, apa yang Anda cari selama ini? Kebenaran, jawab Albert tanpa ragu. Dan apa yang Anda temukan sekarang? Albert menatap langit. Senyumnya muncul perlahan, penuh haru. Saya menemukan Allah. Air mata kembali jatuh. Tetapi kali ini begitu tenang dan indah. Ustadz Gofur kemudian berkata pelan, Allah tidak akan menyesatkan hamba yang bersungguh-sungguh mencarinya. Anda bukan ditarik untuk tersesat. Anda dituntun untuk pulang. Albert menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lagi, namun tidak keras, tidak gelap. Tangis itu adalah tangis jiwa yang akhirnya menemukan cahaya yang selama ini ditunggu. Saat ia pulang ke rumah, Maria menatapnya dari pintu. Bagaimana? Tanyanya lembut. Albert menghampirinya, menggenggam kedua tangan istrinya. Maria, saya rasa hari ini Allah menjawab doa saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Maria menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Apapun keputusanmu, aku bersamamu. Albert memeluk istrinya erat, membiarkan air mata jatuh di bahunya. Terima kasih, kau adalah kekuatan terbesarku, bisiknya. Dan malam itu, Albert duduk di ruang kerjanya, menatap lembaran kitab-kitab lamanya. Dengan hati yang tidak lagi bergetar takut, ia berbisik, Ya Tuhan, tuntun aku sampai akhir. Jangan biarkan aku berbelok lagi setelah Engkau mempertemukanku dengan cahayamu. Pada malam itulah Albert benar-benar yakin. Perjalanannya menuju Islam bukan sekadar pilihan, tetapi panggilan yang telah lama menantinya. Angin sore itu bertiup lembut ketika Albert melangkah keluar dari rumah Ustadz Gofur, bersamaan dengan keluarnya kata-kata yang mengubah seluruh hidupnya, syahadat. Suaranya tadi sempat bergetar, namun mantap pada akhirnya. Dadanya terasa lapang, seolah ada beban bertahun-tahun yang terangkat begitu saja. Namun perjalanan belum selesai. Ada satu hal besar yang kini menunggu di depan, keluarganya. Albert berdiri beberapa saat di depan rumah sang ustadz, merenungi langit sore yang berubah jingga. Ya Allah, bimbing aku, bisiknya pelan, kata-kata yang rasanya masih baru sekali di lidahnya. Ustadz Gofur menepuk pundaknya lembut dari belakang. Albert, kebenaran yang engkau temukan hari ini bukan hanya untukmu. Tapi jangan memaksa keluargamu. Sampaikan dengan hati, bukan tekanan. Albert mengangguk. Ada ketakutan di dadanya, bukan takut ditolak, tapi takut mengecewakan mereka yang selama ini percaya bahwa dirinya adalah pendeta yang teguh dan tak tergoyahkan. Namun, ia tahu satu hal, kebenaran tidak bisa disembunyikan. Sesampainya di rumah, istrinya, Maria, tampak sedang membaca di ruang tamu. Anak laki-lakinya, Daniel, sedang duduk di sampingnya sambil mengerjakan tugas sekolah. Pak, kok baru pulang?
Tanya Maria sambil tersenyum ringan. Albert melepaskan jaketnya, mencoba menata napas. Aku ada yang perlu disampaikan. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Maria langsung menutup bukunya. Daniel ikut mendongak, bingung melihat ekspresi ayahnya yang tidak seperti biasanya. Ada apa? Kamu terlihat gelisah, kata Maria perlahan. Albert duduk di hadapan mereka. Tangannya dingin, tapi hatinya justru terasa panas oleh rasa haru. Maria, Daniel, hari ini aku. Albert terdiam. Ada gumpalan di tenggorokannya. Aku sudah memutuskan sesuatu yang penting. Maria menatapnya tajam, penuh tanya. Keputusan apa? Albert menarik napas panjang, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Aku masuk Islam. Keheningan merayap. Maria langsung menutup mulutnya, kaget. Daniel membeku, tidak percaya apa yang ia dengar. Albert menunduk. Aku tahu ini berat. Tapi aku tidak bisa menolak kebenaran yang sudah Allah tunjukkan. Aku tidak ingin berbohong pada diri sendiri, atau pada kalian. Maria terdiam lama. Matanya mulai berkabut. Albert, kita keluarga pendeta turun-temurun. Kamu orang yang selalu menguatkan banyak jemaat. Apa kamu yakin? Ini bukan keputusan kecil. Iya, aku yakin, jawab Albert mantap meski suaranya masih bergetar. Aku bertemu Ustadz Gofur. Aku membawa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menyesakkan dadaku. Dan aku menemukan jawaban yang selama bertahun-tahun tidak pernah bisa kujawab. Maria menatap suaminya, mencari sesuatu di dalam wajahnya. Kamu tidak lagi percaya Yesus itu Tuhan? Albert menggeleng, tapi wajahnya lembut. Aku masih menghormatinya. Tapi aku tahu kini, beliau adalah nabi, bukan Tuhan. Daniel yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata lirih, Pak, apa itu artinya Papa meninggalkan kita? Albert langsung menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Nak, tidak pernah. Justru aku ingin kita bersama-sama di jalan yang benar. Tapi jika kalian belum siap, Papa tidak akan memaksa. Maria menunduk sambil memegang dadanya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ada konflik besar di hatinya, antara tradisi keluarga yang kuat dan kebenaran yang mulai mengetuk lembut hatinya. Albert menggeser kursinya, lalu menggenggam tangan istrinya. Aku ingin kamu tahu satu hal, aku bukan berubah karena emosi. Aku berubah karena aku menemukan kedamaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Maria menutup wajahnya. Aku bingung. Albert, aku takut. Bagaimana keluarga besar kita? Bagaimana gereja? Bagaimana anak-anak kita nanti? Albert mengusap air mata istrinya. Kita tidak hidup untuk memuaskan manusia. Kita hidup untuk mencari ridha Tuhan. Kata-kata itu menusuk lembut hati Maria. Ia menangis semakin keras. Tapi kali ini bukan hanya karena takut, melainkan karena ada bagian dalam dirinya yang sangat tersentuh. Daniel tiba-tiba berkata pelan, Pak, boleh cerita tentang apa yang Papa temukan? Albert tersenyum kecil. Tentu. Albert lalu menceritakan perjalanannya, baik dialognya dengan Ustadz Gofur, pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya terjawab, dan ketenangan luar biasa yang ia rasakan saat bersyahadat. Maria mendengarkan dengan seksama, matanya pelan-pelan melembut. Daniel bahkan sesekali mengangguk, meski tampak masih bingung. Hingga di akhir cerita, Maria bertanya lirih, Albert, kalau aku juga ingin tahu lebih dalam, boleh aku ikut besok menemui Ustadz Gofur? Air mata Albert mengalir. Ia memegang pipi istrinya dengan kedua tangan. Tentu boleh, Maria. Kamu tidak tahu betapa bersyukurnya aku mendengar itu. Daniel ikut bersuara. Aku juga ingin ikut. Pak, aku ingin mengerti. Albert memeluk anaknya erat, tak mampu menahan haru. Terima kasih, Nak, terima kasih. Keesokan paginya, keluarga itu datang ke rumah Ustadz Gofur. Maria dan Daniel tampak gugup, tapi ada ketenangan yang menyelimuti mereka. Ustadz Gofur menyambut dengan senyuman hangat. Assalamualaikum, silakan masuk. Maria tertegun mendengar salam itu. Ada ketenangan yang tidak biasa, seolah rumah itu penuh kedamaian. Mereka duduk, lalu Maria mulai bertanya,
pertanyaan yang bertahun-tahun tersimpan di hatinya. Tentang ketuhanan, tentang nabi, tentang kitab-kitab. Daniel pun ikut mengajukan pertanyaan-pertanyaan polos tentang malaikat, mukjizat, dan kisah para nabi. Ustadz Ghafur menjawab semuanya dengan sabar, lembut, dan penuh kasih. Tidak ada paksaan, tidak ada nada menggurui, hanya kejelasan. Dan Albert duduk di samping mereka dengan mata berkaca-kaca sepanjang waktu. Saat matahari mulai condong, Maria menggenggam tangan suaminya. "Albert," katanya lirih, "aku siap." Albert memandangnya dengan mata melebar. "Siap apa?" Maria tersenyum sambil menangis. "Siap bersyahadat." Daniel menatap kedua orang tuanya. "Kalau mama siap, aku juga siap." Hati Albert hancur oleh haru. Ia memeluk keduanya sambil menangis di pundak mereka. "Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih," isaknya. Ustadz Ghafur mempersiapkan mereka, menuntun dengan suara yang lembut dan penuh doa. Lalu, dengan suara bergetar tapi mantap, Maria dan Daniel mengucapkan kalimat syahadat. Air mata tumpah tak tertahankan dari ketiganya. Mereka tidak lagi hanya menjadi sebuah keluarga, tapi menjadi keluarga yang dipilih Allah untuk menemukan cahayanya bersama-sama. Di malam itu, setelah semuanya tenang, Maria memeluk Albert sambil berkata, "Aku melihat ketenangan di wajahmu kemarin, ketenangan yang tidak pernah kulihat selama bertahun-tahun. Itu yang membuatku yakin." Albert memeluknya erat. "Kita akan memulai hidup baru, Maria." Maria mengangguk kecil. "Dan kita memulainya bersama." Sementara itu, Daniel dari kamarnya berseru, "Pak, mulai besok aku mau belajar wudhu." Tawa haru memenuhi rumah itu, tawa keluarga yang baru saja menemukan cahaya setelah perjalanan panjang yang penuh pencarian. Dan di sudut hatinya, Albert berbisik, "Terima kasih ya Allah, telah menuntunku, lalu menuntun keluargaku." Perjalanan mereka baru dimulai. Namun hati mereka kini telah menemukan rumahnya.